Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul dalam ruang Zoom pada hari ini untuk kegiatan presentasi media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif. Sebelumnya, perkenalkan, ada saya Zona Zahrana dengan NIM 2312947 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini, juga ditemani oleh anggota kelompok 2 yang lain. Yang pertama ada Afifah Nurtisna dengan NIM 2212945. Kemudian ada Indah Dwi Febrianti dengan NIM 222119040. Kemudian ada Pujia Priani Maulana dengan NIM 222119339. Dan yang terakhir ada Wahyuda Almadani dengan NIM 22-12-9377. Kegiatan presentasi ini merupakan kegiatan ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis digital yang diampu oleh dua ibu dosen, yaitu Dr. Randatin Indrawati MPD dan Dr. Dina Amsari MPD. Selanjutnya, mari kita lanjut. Boleh di next. Jadi judul materi yang akan kami bawakan pada media pembelajaran interaktif hari ini yaitu kronologi lahirnya Pancasila. Boleh di next. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana petunjuk penggunaan media pembelajaran interaktif ini. Jadi ketika kita mengklik di sini ada gambar rumah, itu akan kembali ke halaman utama, dan ketika kita mengklik bagian-bagian di sini ada capaian, tujuan, pendahuluan, materi, kuis, dan tugas, itu akan langsung ke klik. Nah, kemudian di sini ada tanda panah ke kiri itu untuk klik untuk halaman sebelumnya, dan ada tanda panah ke kanan itu untuk ke halaman selanjutnya. Boleh di next. Di sini ada beberapa poin pada materi di dalam media ini, ada capaian, tujuan, pendahuluan, materi, kuis, dan tugas. Mungkin bisa langsung dicontohkan untuk mengklik bagian capaian. Sini ada capaian pembelajaran. Jadi peserta didik ini mampu memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila, meneladani sikap para perumus Pancasila, dan menerapkan di lingkungan masyarakat, menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan negara. Boleh di next. Lanjut ke bagian tujuan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya Vivian Nurtisna, izin melanjutkan pemaparan pada PowerPoint interaktif ini, yaitu pada bagian pendahuluan. Jadi pada bagian pendahuluan ini, di sini kita memaparkan motivasi kepada siswa sebelum melaksanakan pembelajaran ini yang berisikan, halo teman-teman, setiap detik hidup adalah kesempatan untuk belajar, termasuk saat kita menjelajahi kronologi lahirnya Pancasila. Jangan takut untuk bertanya dan mencari tahu lebih banyak. Setiap langkah kecilmu membawamu lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam. Yuk buka hati dan pikiranmu untuk menerima pengetahuan baru. Jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ayo berani mulai petualanganmu dalam belajar kronologi lahirnya Pancasila. Pada slide selanjutnya ada kutipan dari Insinyur Soekarno
yang mengatakan bahwa aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Pada halaman selanjutnya, kita kembali ke halaman utama, yang mana selanjutnya kita masuk ke bagian materi. Nah, pada bagian materi Pancasila ini, kami ada 4 poin. Yang pertama, ada pengertian, ada lambang, ada kronologi, dan kesimpulan. Baiklah, pertama kita akan masuk ke pengertian. Jadi, di sini ada pengertian Pancasila yang mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar atau landasan yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau nilai. Jadi, Pancasila adalah 5 nilai atau prinsip yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada slide selanjutnya, di sini ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun kita harus memiliki beragam keyakinan, kita harus saling menghormati keyakinan orang lain. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini artinya kita harus saling menghargai dan membantu satu sama lain. Kita tidak boleh menyakiti atau merugikan orang lain. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Ini berarti kita semua adalah satu bangsa, meskipun kita memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Kita harus hidup bersama dalam damai dan harmoni. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini berarti kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kita, dan pemimpin kita dipilih oleh rakyat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi semua orang. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti semua orang harus diperlakukan secara adil. Tidak ada yang boleh didiskriminasi atau diabaikan karena perbedaan status sosial, ekonomi, atau lainnya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Pada Indah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang lambang Pancasila. Nah, lambang Pancasila itu digambarkan dengan burung Garuda yang terdapat 5 perisai. Nah, di mana pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan perisai bintang. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng, sedangkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Selanjutnya pada di bawah gambar burung garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya masuk ke dalam kronologi lahirnya Pancasila. Yang pertama, pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Lahirnya Pancasila berawal dari rapat-rapat yang dilakukan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang yaitu Donkoritsu Junbi Kosakai, BPUPKI dibentuk untuk membahas tata pemerintahan dan dasar negara. Pidato Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno di sidang pertama BPUPKI mengusulkan dasar negara. Nah, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 menyampaikan 5 dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 menyampaikan 5 rumusan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 menyampaikan 5 rumusan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasional atau
atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 adalah panitia yang merupakan bentukan BPUPKI. Setelah sidang BPUPK yang pertama yang belum mencapai kesepakatan rumusan dasar negara, usulan rumusan dasar negara dari ketiga anggota dibahas lebih lanjut dengan pembentukan panitia kecil atau panitia 9. Panitia 9 yang akan membahas usulan-usulan yang telah diajukan sebelumnya dibentuk pada tanggal 22 Juni dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota terdiri dari tokoh nasional yang mewakili golongan Islam dan golongan nasionalisme. Anggotanya yang pertama ada Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, ada Maramis, ada Raden Abikusno Jokro Sujoso, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, Kiai Haji Wasid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil membentuk rumusan negara yang diberi nama oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan Pancasila dalam piagam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian terjadi kontroversi mengenai sila pertamanya, sehingga Piagam Jakarta mengalami perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Dwi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puji Apriani Maulana. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang bagian C, yaitu sidang BPUPKI 2 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPUPKI mengadakan sidang kedua untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Keputusan penting termasuk kesepakatan dasar negara, bentuk negara, wilayah Indonesia, dan pembentukan panitia kecil. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaannya, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Baik, di slide selanjutnya, masih dengan materi, yaitu materi bagian D, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Inkai, PPKI. Bisa disingkat PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Pancasila. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta, dikarenakan mendapatkan kritikan. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila menjadi yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang telah dibacakan oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri tadi, yaitu 1 Juni menjadi hari lahirnya Pancasila karena pada tanggal ini ada
seorang tokoh penting bernama Soekarno yang memberikan usulan tentang dasar negara Indonesia yang kemudian disebut Pancasila. Soekarno memberikan usulan itu di sebuah pertemuan besar yang disebut BPUPKI. Di usulannya, Soekarno menyebut 5 hal penting yang harus dimiliki oleh negara Indonesia, seperti kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan juga keberagaman. Usulan Soekarno ini kemudian menjadi dasar dari Pancasila, dan setelah melalui pembahasan dan perubahan, akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Baik, bisa kembali ke halaman utama ya. Selanjutnya, karena sudah membacakan materi, maka kita akan memulai kuis. Jadi bisa dipencet kuis. Baik, kita akan memulai kuis. Itu bisa dipencet start untuk memulai kuisnya. Jadi soal pertama kuisnya itu kapan Pancasila pertama kali diumumkan secara resmi. Lalu jika kita menjawab pertanyaannya itu bisa A, yaitu 17 Agustus 1945, maka akan muncul jawaban benar salahnya. Nah, jadi yang A ini berarti benar jawabannya, maka akan muncul checklist. Lalu jika yang B salah, maka akan muncul tanda silang. Yang C salah, juga akan muncul tanda silang. Baik, cukup sekian dari pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puji Apriyani Maulana. Kuis selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyuda. Saya persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan soal kuis yang nomor 2. Soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila. Di sini terdapat 3 pilihan jawaban. Apabila kita menceklis salah satu jawaban yang benar di sini, maka akan muncul tanda checklist. Dan apabila jawabannya salah, maka akan muncul tanda silang. Bisa Nah, selanjutnya soal nomor 3 yaitu siapakah yang pertama kali menyampaikan 5 dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945? Di sini juga terdapat 3 pilihan. Apabila jawabannya benar, maka akan muncul tanda checklist. Dan apabila jawabannya salah, akan muncul tanda silang. Soal selanjutnya yaitu apa yang menjadi peran Panitia 9 dalam proses pembentukan Pancasila? Di sini juga terdapat 3 pilihan. Apabila jawabannya benar, maka akan muncul tanda checklist. Dan apabila jawabannya salah, akan muncul tanda silang. Soal selanjutnya yaitu apa yang menjadi tujuan utama sidang BPUPKI 2? Di sini juga terdapat 3 pilihan. Apabila jawabannya salah, akan muncul tanda silang. Dan apabila jawabannya benar, akan muncul tanda checklist. Selanjutnya kita masuk kepada tugas. Nah, adapun soal dari tugasnya itu yang pertama, apa yang melatar belakangi terbentuknya BPUPKI? Soal yang kedua, siapa saja anggota dari Panitia 9? Soal ketiga, bagaimana bunyi hasil perumusan Pancasila Piagam Jakarta atau Piagam Carter? Yang keempat, apa yang melatar belakangi BPUPKI diganti sehingga terbentuknya PPKI? Soal yang kelima, penyebab masih terjadinya perubahan pada sila pertama setelah sehari Indonesia merdeka adalah mungkin itu saja
pembahasan soalnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyuda yang sudah memimpin tadi ada kuis dan tugas. Selanjutnya akan ada penampilan penggunaan media pembelajaran interaktif ini. Baik, mungkin itu dia penampilan penggunaan media pembelajaran PowerPoint interaktif yang bisa kami tampilkan, dan sekian juga materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Saya Zona Zahrana pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.